Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Dani Pedrosa keheranan, Marc Marquez sukses tercepat di tes Buriram, tanda kebangkitan bersama Ducati di depan mata. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya di lintasan dengan menjadi pembalap tercepat dalam tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand. Catatan waktu luar biasa 1 menit 28,855 detik menempatkan dirinya di puncak daftar pembalap tercepat, meninggalkan rival-rivalnya, termasuk juara bertahan Francesco Bagnaia dan adiknya, Alex Marquez. Keberhasilan ini membuat banyak pihak terkejut, termasuk legenda MotoGP Dani Pedrosa. Mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda itu mengungkapkan keheranannya atas betapa cepatnya Marquez bisa beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici GP24. Saya tahu Marc selalu punya bakat luar biasa, tapi melihatnya begitu cepat menyesuaikan diri dengan Ducati dalam waktu yang singkat sangat mengejutkan. Ini adalah pertanda serius bahwa dia benar-benar kembali ke puncak performanya, ujar Pedrosa. Marquez, yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan akibat cedera dan keterbatasan performa motor Honda, kini terlihat lebih percaya diri dan agresif di atas Desmosedici GP24. Dengan kecepatan dan gaya balapnya yang khas, ia menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi kandidat kuat peraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Ducati sendiri memiliki ekspektasi besar terhadap Marquez, terlebih setelah ia mampu mengalahkan pembalap-pembalap yang sudah lebih lama menggunakan Ducati. Dengan kecepatan luar biasa yang ditunjukkan di tes Buriram, kebangkitan Marquez semakin terlihat nyata. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Tentu masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, tetapi Ducati sudah memberikan paket motor yang luar biasa. Saya sangat termotivasi untuk musim ini dan siap menghadapi tantangan demi meraih gelar juara dunia, ujar Marquez dengan penuh semangat. Dani Pedrosa, yang kini menjadi test rider KTM, mengamati perkembangan Marquez dengan penuh ketertarikan. Menurutnya, Marquez tidak hanya memiliki kecepatan alami tetapi juga mentalitas juara yang membuatnya tetap kompetitif meskipun sempat mengalami masa sulit di Honda. Marc tidak pernah kehilangan insting balapnya. Yang dia butuhkan hanyalah motor yang bisa membantunya mengekspresikan bakatnya dengan maksimal, dan sekarang dia sudah menemukannya di Ducati. Saya bisa melihat dia akan menjadi pesaing utama musim ini, kata Pedrosa. Kecepatan Marquez di atas Desmosedici GP24 telah membuat banyak orang berpikir bahwa MotoGP 2025 bisa menjadi panggung kebangkitannya. Jika performanya di tes Buriram bisa terus dipertahankan, maka ia akan menjadi ancaman serius bagi semua pembalap di grid, termasuk Bagnaia yang selama 2 musim terakhir mendominasi kejuaraan bersama Ducati. Keputusan Ducati untuk menduetkan Marquez dengan Bagnaia di tim pabrikan tentu menambah bumbu persaingan dalam tim. Bagnaia yang sebelumnya menjadi pembalap utama Ducati kini harus menghadapi tantangan berat dari rekan setimnya yang memiliki rekam jejak luar biasa. Saya menyadari Marc sangat cepat, tapi saya juga tahu bahwa saya bisa bersaing dengannya. Ini akan menjadi musim yang menarik, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk mempertahankan gelar juara dunia, ujar Bagnaia. Kehadiran Marquez di Ducati bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Di satu sisi, mereka memiliki 2 pembalap terbaik di grid, tetapi di sisi lain mereka harus memastikan bahwa persaingan internal ini tidak merugikan performa keseluruhan tim. Melihat hasil tes di Buriram, banyak yang mulai percaya bahwa Marquez benar-benar siap kembali ke puncak kejayaannya. Performa yang ditunjukkan di atas Ducati menunjukkan bahwa ia telah menemukan kembali kecepatan dan kestabilan yang membuatnya mendominasi MotoGP selama bertahun-tahun. Dengan adaptasi cepatnya, mentalitas juaranya, serta dukungan penuh dari Ducati, Marquez kini berada di jalur yang tepat untuk merebut kembali mahkota juara dunia yang terakhir kali ia raih pada tahun 2019. Meskipun persaingan di MotoGP semakin ketat dengan hadirnya talenta muda seperti Pedro Acosta dan peningkatan performa dari KTM dan Aprilia, Marquez tetap menjadi ancaman terbesar bagi semua rivalnya. Dani Pedrosa pun yakin bahwa musim 2025 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Jika Marc terus tampil seperti ini, kita akan melihat pertarungan yang luar biasa sepanjang musim.
Ducati telah memberikan motor yang kompetitif, dan Mark tahu bagaimana memanfaatkannya. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru, pungkas Pedrosa. Dengan kecepatan yang telah ia tunjukkan di tes Buriram dan keyakinan yang semakin tinggi, Marc Marquez kini benar-benar siap untuk kembali merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. MotoGP musim ini dijamin akan menjadi tontonan yang penuh aksi dan persaingan sengit di antara para pembalap terbaik dunia. Marc Marquez tercepat di tes Buriram jelang MotoGP 2025, dibekali mesin ganas Desmosedici GP24, ditargetkan juara dunia. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo. Marquez tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 28,855 detik, mengungguli para pesaingnya. Kecepatan dan kestabilan yang diperlihatkan oleh Marquez semakin menegaskan bahwa dirinya siap menjadi kandidat utama peraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Hasil gemilang ini juga menjadi sinyal positif bagi Ducati yang telah mempercayakan Desmosedici GP24 kepada Marquez. Dengan pengalamannya yang luas dan gaya balap agresifnya, Marquez berhasil menjinakkan motor berperforma tinggi tersebut, sesuatu yang tidak mudah dilakukan bahkan oleh pembalap-pembalap lain yang sudah terbiasa dengan Ducati. Setelah melihat hasil pengujian dan evaluasi teknis yang mendalam, Ducati akhirnya mengambil keputusan penting mengenai mesin yang akan mereka gunakan untuk musim 2025 dan 2026. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa mereka tetap akan memakai mesin Desmosedici GP24 untuk 2 musim ke depan. Ya, itu sudah diputuskan. Mesin untuk musim 2025 dan 2026 adalah 2024. Menurut saya, motor 2024 sangat sulit untuk ditingkatkan, jadi kami berusaha keras, tetapi kami tidak menemukan apa yang kami pikirkan. Dan kami tidak ingin mengambil risiko apapun, ujar Tardozzi. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa mesin GP24 telah terbukti menjadi salah satu motor terbaik di grid MotoGP saat ini. Konsistensinya dalam memberikan performa tinggi membuat Ducati merasa tidak perlu mengambil risiko dengan pengembangan mesin baru yang mungkin tidak memberikan peningkatan signifikan. Dengan demikian, fokus tim akan lebih diarahkan pada pengoptimalan setup dan penyempurnaan aspek teknis lainnya untuk memastikan para pembalapnya dapat memaksimalkan potensi motor. Bagi Marquez, adaptasi dengan Desmosedici GP24 berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Sejak hari pertama tes, ia sudah menunjukkan kecepatan luar biasa, bahkan mampu mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Performa ini menegaskan bahwa Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami karakteristik motor baru dengan cepat. Marquez mengakui bahwa Ducati GP24 adalah motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan motor-motor yang pernah ia tunggangi sebelumnya. Namun, ia menekankan bahwa motor ini memiliki potensi besar, dan dengan sedikit penyempurnaan pada pengaturan, ia yakin bisa semakin kompetitif saat balapan sesungguhnya dimulai. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini, tetapi tentu saja ada beberapa area yang masih bisa kami tingkatkan. Ducati memiliki tim teknis yang luar biasa, dan kami bekerja sama untuk memastikan saya bisa memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki GP24, kata Marquez. Keputusan Ducati untuk mempertahankan mesin GP24 juga menambah intensitas persaingan di dalam tim. Bagnaia, sebagai juara dunia bertahan, kini harus menghadapi tantangan berat dari rekan setimnya sendiri. Marquez telah membuktikan bahwa ia bisa lebih cepat dalam tes ini, dan hal ini bisa menjadi awal dari rivalitas sengit antara kedua pembalap. Bagnaia sendiri mengakui bahwa Marquez adalah ancaman serius, tetapi ia tetap yakin dengan kemampuannya. Kami tahu bahwa Marc adalah pembalap yang sangat kuat. Tapi saya dan tim telah bekerja keras selama beberapa musim terakhir, dan kami siap untuk menghadapi tantangan ini, ujar Bagnaia.
Dengan dua pembalap kelas dunia berada dalam satu tim, Ducati memiliki peluang besar untuk kembali mendominasi kejuaraan. Namun, mereka juga harus memastikan bahwa persaingan internal ini tidak merugikan harmoni tim dan strategi keseluruhan untuk musim ini. Ducati memasuki musim 2025 dengan ambisi besar. Dengan keputusan mempertahankan mesin GP24 dan memiliki dua pembalap dengan kaliber juara dunia, mereka memiliki peluang besar untuk kembali meraih gelar. Marquez, dengan pengalaman dan mental juaranya, diprediksi akan menjadi pesaing utama dalam perebutan titel. Tantangan terbesar Ducati mungkin datang dari tim-tim pesaing seperti Yamaha dan KTM, yang terus berupaya mempersempit kesenjangan performa. Yamaha, khususnya, telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tes terakhir, dan mereka berambisi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa musim tertinggal dari Ducati. Namun, dengan hasil tes di Buriram yang sangat positif, Ducati bisa optimis bahwa mereka memiliki paket yang sangat kompetitif untuk musim ini. Jika Marquez bisa terus menunjukkan kecepatan seperti yang ia tunjukkan di tes ini, maka kemungkinan besar ia akan menjadi ancaman terbesar bagi semua pesaing di grid MotoGP 2025. Marc Marquez telah membuktikan dirinya sebagai pembalap tercepat di tes Buriram, mengungguli rival-rivalnya dan bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Dengan motor Desmosedici GP24 yang sudah diputuskan akan digunakan hingga 2026, Ducati menaruh harapan besar kepada Marquez untuk membawa mereka meraih lebih banyak kemenangan dan gelar juara dunia. Persaingan internal dengan Bagnaia serta ancaman dari tim-tim lain akan membuat musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Namun, satu hal yang sudah pasti, Marc Marquez telah kembali ke performa terbaiknya dan siap bersaing untuk merebut kembali mahkota juara dunia MotoGP. Dibongkar Davide Tardozzi, Ducati bakal gunakan mesin lama untuk MotoGP 2025. Menjelang tes pramusim Thailand, Ducati dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu disebut-sebut akan tetap menggunakan mesin Desmosedici GP24 dibandingkan mengadopsi versi terbaru, yakni Desmosedici GP25. Keputusan ini dipicu oleh berbagai evaluasi yang dilakukan selama pengujian, di mana dua pembalap utama mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, menemukan sejumlah kelemahan pada GP25 dibandingkan dengan pendahulunya. Faktor utama yang menjadi perhatian adalah performa pengereman dan kemampuan menikung motor terbaru Ducati tersebut. Ducati awalnya telah mengembangkan mesin baru untuk musim 2025 guna meningkatkan performa secara keseluruhan. Namun, dalam serangkaian uji coba, baik Marquez maupun Bagnaia merasakan bahwa Desmosedici GP25 tidak menawarkan peningkatan signifikan dibandingkan GP24. Justru, mereka mengalami kesulitan dalam pengereman dan kestabilan saat masuk ke tikungan, dua aspek krusial dalam kompetisi MotoGP. Hal ini menjadi pertimbangan besar bagi Ducati karena regulasi baru mengharuskan tim memilih spesifikasi mesin yang akan digunakan selama 2 musim ke depan tanpa ada pengembangan lebih lanjut. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, akhirnya membongkar keputusan yang tengah dipertimbangkan oleh pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa Ducati tidak ingin mengambil risiko besar dengan menggunakan mesin baru yang belum terbukti lebih baik dari generasi sebelumnya. Kami telah melakukan berbagai pengujian dan mendapatkan banyak masukan dari pembalap kami. Ada beberapa aspek dari GP25 yang tidak memberikan keuntungan signifikan dibandingkan GP24. Oleh karena itu, kami masih mempertimbangkan opsi terbaik untuk musim depan, ujar Tardozzi. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak mengingat Ducati biasanya selalu membawa inovasi terbaru untuk tetap unggul di persaingan MotoGP. Namun dengan adanya pembekuan pengembangan mesin selama 2 musim ke depan, mereka harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika mereka memilih GP25, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan perubahan signifikan hingga tahun 2027. Oleh karena itu, Ducati cenderung ingin memastikan bahwa mesin yang digunakan benar-benar optimal sebelum memutuskan spesifikasi final.
Salah satu alasan utama Ducati mempertimbangkan untuk tetap menggunakan GP24 adalah karena motor tersebut telah terbukti sangat kompetitif. Pada musim 2024, GP24 mendominasi berbagai seri dengan catatan kemenangan yang impresif. Bagnaia dan Marquez merasa nyaman dengan karakteristik GP24, terutama dalam hal pengereman dan kestabilan saat menikung. Jika Ducati tetap menggunakan GP24 untuk musim 2025, mereka dapat memaksimalkan keunggulan yang sudah dimiliki tanpa harus menghadapi risiko besar dari motor baru yang belum terbukti keunggulannya. Meski begitu, Ducati masih memiliki waktu sebelum memutuskan spesifikasi final yang akan mereka gunakan dalam 2 musim ke depan. Tes pramusim di Thailand akan menjadi momen krusial bagi Ducati untuk melakukan evaluasi terakhir. Jika dalam tes tersebut mereka menemukan bahwa GP25 bisa memberikan peningkatan signifikan, maka tidak menutup kemungkinan mereka tetap memilih motor baru tersebut. Namun, jika hasilnya masih menunjukkan bahwa GP24 lebih unggul, maka Ducati hampir pasti akan tetap menggunakan spesifikasi mesin lama untuk MotoGP 2025 dan 2026. Langkah Ducati ini mengingatkan pada strategi yang pernah digunakan beberapa tim di masa lalu. Beberapa pabrikan terkadang memilih untuk tetap menggunakan spesifikasi motor yang lebih stabil daripada mengambil risiko dengan motor baru yang belum teruji sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, kestabilan dan kepercayaan diri pembalap menjadi faktor utama dalam menentukan performa di lintasan. Oleh karena itu, Ducati lebih mengutamakan keseimbangan antara inovasi dan keandalan agar tetap kompetitif di kejuaraan. Keputusan akhir Ducati akan sangat memengaruhi jalannya musim 2025 dan 2026. Jika mereka tetap menggunakan GP24, maka tim-tim pesaing seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Namun jika Ducati mampu memaksimalkan potensi GP24 dengan pengaturan yang lebih baik, mereka masih bisa mempertahankan dominasinya di MotoGP. Semua mata kini tertuju pada tes pramusim Thailand di mana Ducati akan membuat keputusan final mengenai masa depan mesin mereka. Tes pramusim MotoGP 2025 kelar, Marc Marquez merendah tak mau beri nilai sempurna ke diri sendiri. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, akhirnya selesai setelah 3 hari penuh pengujian. Meski berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan Desmosedici GP25, Marc Marquez memilih untuk merendah dan tidak memberi dirinya nilai sempurna atas pencapaiannya selama sesi pengujian. Pembalap Ducati Lenovo itu menjadi sorotan utama di tes pramusim kali ini. Dengan statusnya sebagai pendatang baru di tim pabrikan Ducati, banyak pihak yang penasaran bagaimana ia bisa beradaptasi dengan motor terbaru yang dikembangkan langsung oleh tim asal Borgo Panigale tersebut. Marquez mencatatkan waktu tercepat kelima pada hari terakhir tes dengan torehan 1 menit 57,42 detik, menunjukkan peningkatan dari hari sebelumnya. Meski begitu, ia merasa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki sebelum MotoGP 2025 resmi dimulai. Saya tidak akan memberi diri saya nilai 10 dari 10. Saya rasa ini belum sempurna. Ada banyak hal yang masih bisa ditingkatkan, dan saya masih butuh waktu untuk memahami semua detail Desmosedici GP25, ujar Marquez kepada media usai tes. Bagi Marquez, proses adaptasi dengan motor baru tidak bisa hanya diukur dari catatan waktu di tes pramusim. Baginya, yang lebih penting adalah memahami motor sepenuhnya agar bisa tampil konsisten sepanjang musim. Jujur saja, saya merasa cukup puas dengan progres yang kami buat selama 3 hari ini. Tetapi, ini baru tahap awal. Saya harus terus bekerja untuk memahami bagaimana memaksimalkan potensi motor dalam berbagai kondisi, jelas Marquez. Marquez juga mengakui bahwa motor Desmosedici GP25 memiliki perbedaan karakter dibandingkan dengan Desmosedici GP23 yang ia tunggangi bersama Gresini Racing pada musim lalu. Ia menyebut bahwa motor terbaru Ducati ini memiliki tenaga lebih besar, tetapi butuh pendekatan berbeda dalam mengendalikannya, terutama dalam hal manajemen ban dan pengereman. Saya merasa GP25 lebih agresif di beberapa area, terutama pada tenaga mesin. Itu bagus, tapi saya harus memahami cara mengontrolnya dengan lebih baik, terutama saat balapan panjang. Tujuan utama saya adalah bisa tampil stabil dari awal hingga akhir balapan, tambahnya. Tes Sepang bukanlah sesi yang berjalan mulus bagi Marquez. Pada hari kedua, ia mengalami kecelakaan di tikungan 9 saat mencoba memahami limit motor. Meski begitu, ia menganggap insiden tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi.
Hari pertama, Marquez tampil impresif dengan finish di posisi kedua di belakang Fabio Quartararo, mencatat waktu 1 menit 57,606 detik. Hari kedua mengalami crash di tikungan 9, namun tetap melanjutkan sesi dan fokus pada pengujian setup motor, berakhir di posisi ke-14. Hari ketiga, berhasil bangkit dan memperbaiki catatan waktunya, finish di posisi kelima dengan 1 menit 57,42 detik. Melihat progresnya dari hari pertama hingga hari terakhir, Marquez menganggap bahwa adaptasinya berjalan baik, meski belum sempurna. Kami berhasil menemukan beberapa hal penting, tetapi saya masih ingin mengembangkan gaya balap saya lebih jauh dengan motor ini, katanya. Menariknya, Marquez juga mengungkapkan bahwa ia masih mempelajari gaya balap para rivalnya yang lebih dulu terbiasa dengan Ducati. Nama-nama seperti Francesco Bagnaia, pembalap kawakan Ducati Jorge Martin, dan Enea Bastianini menjadi referensinya untuk memahami bagaimana Desmosedici GP25 bisa dimaksimalkan. Saya melihat data mereka, terutama Francesco Bagnaia, karena dia sudah sangat memahami motor ini. Saya mencoba memahami di mana saya bisa lebih baik, di mana saya harus beradaptasi, ujar Marquez. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ia tetap mengandalkan gaya balapnya sendiri, dan tidak ingin hanya sekadar meniru gaya pembalap lain. Setelah tes Sepang, para pembalap akan kembali turun ke lintasan dalam sesi tes pramusim Thailand sebelum musim MotoGP 2025 resmi dimulai. Marquez pun menyadari bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebelum benar-benar siap menghadapi balapan pertama. Saya merasa cukup nyaman dengan motor ini, tetapi saya tidak ingin cepat puas. Kami masih harus bekerja keras di Thailand untuk memastikan semuanya benar-benar siap untuk musim baru, tegasnya. Dengan perkembangan yang cukup menjanjikan, para penggemar pun semakin menantikan kiprah Marc Marquez bersama Ducati Lenovo di musim MotoGP 2025. Mampukah ia langsung bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia? Jawabannya akan segera kita ketahui saat musim dimulai. Michele Pirro kagum, Marc Marquez pacu Desmosedici GP25 sampai crash di hari kedua tes Sepang, temukan limitnya. Pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, mengaku kagum dengan tekad Marc Marquez dalam menjajal batas kemampuan Desmosedici GP25 selama tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Sepang. Pada hari kedua pengujian, Marquez terlihat semakin berani memacu motor hingga akhirnya mengalami kecelakaan di tikungan 9. Meski terjatuh, Pirro justru melihatnya sebagai sinyal positif. Menurutnya, Marquez tengah menjalani proses penting dalam memahami karakter motor, di mana insiden seperti ini adalah bagian dari menemukan limit sebenarnya. Marc melakukan apa yang selalu ia lakukan. Dia selalu mendorong hingga batas maksimal. Ini adalah gaya balapnya, dan itu mengesankan. Tidak semua pembalap bisa langsung memahami motor baru dengan cara seperti ini. Dari luar, saya bisa melihat dia makin memahami bagaimana Desmosedici bekerja, ujar Pirro kepada media. Pada hari kedua tes Sepang, Marquez fokus pada pengembangan pengaturan elektronik, aerodinamika, serta pengereman. Ducati Lenovo memanfaatkan sesi ini untuk mengumpulkan lebih banyak data terkait kinerja GP25, terutama setelah Marquez tampil kompetitif pada hari pertama dengan menempati posisi kedua. Sayangnya, dalam upaya mencari batasan maksimal motornya, Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 9. Sang 8 kali juara dunia kehilangan kendali saat masuk tikungan dengan kecepatan tinggi, menyebabkan motornya tergelincir dan membuatnya jatuh. Beruntung, Marquez tidak mengalami cedera serius dan masih bisa melanjutkan sesi setelah insiden tersebut. Setelah kecelakaan, Marquez memberikan komentarnya terkait kejadian tersebut. Saya kehilangan grip saat pengereman dan bagian terakhir dari rem motornya praktis hilang. Tapi ini bukan masalah besar, ini bagian dari konsekuensi ketika mencoba memahami motor baru, jelas Marquez. Kami memang ingin menemukan batasnya, dan saya rasa kami sudah cukup dekat. Saya masih harus beradaptasi, terutama dalam cara memanfaatkan tenaga Ducati saat keluar tikungan, tambahnya. Sebagai test rider Ducati yang sudah bertahun-tahun mengembangkan Desmosedici, Michele Pirro sangat paham bahwa motor ini tidak mudah dikendalikan bagi pembalap yang baru pertama kali menungganginya. Namun, ia melihat Marquez memiliki pendekatan yang unik dan agresif, yang membuatnya berbeda dari kebanyakan pembalap lain. Saya sudah melihat banyak pembalap mencoba Ducati, tapi tidak semuanya bisa langsung memahami karakter motornya. Marc berbeda, dia tidak takut mengambil risiko.
Bahkan setelah kecelakaan, dia tetap mencoba mendorong lebih jauh lagi. Menurut Pirro, gaya balap Marquez yang agresif, ditambah dengan pengalamannya selama bertahun-tahun membuatnya mampu beradaptasi lebih cepat dibandingkan pembalap lain yang pernah pindah ke Ducati. Marc Marquez punya cara sendiri dalam memahami motor. Dia tidak hanya mengandalkan data, tapi juga feeling dan instingnya. Ini yang membuatnya menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah, tambah Pirro. Tes pramusim MotoGP 2025 di Sepang berlangsung selama 3 hari. Marquez mengalami berbagai fase adaptasi dengan Ducati GP25 selama pengujian. Hari pertama, Marquez tampil impresif dengan menempati posisi kedua di belakang Fabio Quartararo, mencatatkan waktu 1 menit 57,606 detik. Hari kedua, fokus pada pengembangan setup motor, tetapi mengalami kecelakaan di tikungan 9, dan hanya mampu mencatat waktu terbaik 1 menit 58,447 detik, posisi 14. Hari ketiga, Marquez berhasil bangkit dan kembali masuk 5 besar, menunjukkan bahwa ia mulai menemukan setelan terbaik untuk motornya. Marquez mengakui bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, tetapi ia merasa lebih percaya diri setelah memahami lebih dalam karakteristik Desmosedici GP25. Kami masih punya banyak pekerjaan rumah, tapi saya yakin kami berada di jalur yang benar. Ducati GP25 adalah motor yang luar biasa dan saya harus memanfaatkannya sebaik mungkin, tutup Marquez. Dengan progres yang semakin baik, Marc Marquez siap memasuki musim MotoGP 2025 dengan ambisi besar. Akankah ia langsung menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara? Kita tunggu aksinya di balapan pembuka nanti. Marc Marquez fokus pada pengembangan dan settingan terbaik di hari kedua tes Sepang MotoGP 2025. Marc Marquez melanjutkan adaptasi dan pengembangannya dengan Ducati Desmosedici GP25 di hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Setelah mencatatkan waktu tercepat kedua di hari pertama, Marquez kini lebih fokus pada penyempurnaan setelan motor serta mencari konfigurasi terbaik untuk menghadapi musim baru. Marquez mengungkapkan bahwa prioritas utama dalam sesi tes kali ini adalah pengembangan mesin. Pasalnya, setelah homologasi mesin disahkan, tim tidak bisa melakukan perubahan sepanjang musim. Oleh karena itu, Ducati dan Marquez ingin memastikan bahwa setelan awal mereka sudah optimal sebelum musim dimulai. Kami mengerjakan prioritas utama, yaitu mesin, seperti setiap pabrikan lainnya. Begitu Anda mengesahkan homologasi mesin, Anda menyimpannya selama setahun penuh. Jadi, sangat penting untuk memastikan bahwa kami mengambil keputusan yang tepat, ujar Marquez setelah menyelesaikan sesi hari kedua. Meski belum menargetkan kecepatan puncak, Marquez tetap mampu mempertahankan posisi teratas dalam daftar pembalap tercepat. Ia terus menguji berbagai konfigurasi elektronik, aerodinamika, serta strategi penggunaan ban agar lebih kompetitif saat balapan sebenarnya nanti. Setelah menempati posisi kedua pada hari pertama, Marquez tidak ingin terburu-buru untuk mencetak waktu lap terbaik di hari kedua. Sebagai gantinya, ia memilih untuk menganalisis berbagai aspek teknis motor bersama tim teknis Ducati Lenovo. Hari ini kami tidak terlalu fokus untuk menjadi yang tercepat, melainkan mencari konsistensi dan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana motor ini bekerja di berbagai kondisi. Saya merasa semakin nyaman dengan motor ini, dan itu adalah hal yang positif, kata Marquez. Ducati memberikan beberapa opsi pengaturan yang berbeda, termasuk modifikasi kecil pada sistem elektronik untuk meningkatkan kontrol traksi dan stabilitas saat pengereman. Selain itu, Marquez juga menguji penggunaan ban dengan kompon berbeda guna memahami daya tahan serta performanya di lintasan panas Sepang. Salah satu tantangan utama bagi Marquez di tim pabrikan Ducati adalah menyamakan arah pengembangan motor dengan Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan sekaligus rekan setimnya. Ducati ingin kedua pembalap memiliki masukan yang sejalan agar pengembangan Desmosedici GP25 lebih efektif. Saya dan Pecco, Bagnaia,
memiliki gaya balap yang berbeda, tetapi kami mencoba untuk menemukan titik tengah di mana motor ini bisa bekerja dengan baik untuk kami berdua. Ini penting karena akan menentukan performa kami sepanjang musim, jelas Marquez. Perbedaan gaya balap antara Marquez dan Bagnaia membuat Ducati harus mencari keseimbangan dalam pengaturan chassis, distribusi bobot, dan karakter tenaga mesin. Hal ini menjadi salah satu tugas utama dalam tes Sepang, mengingat motor akan digunakan dalam kondisi berbeda sepanjang musim. Meskipun tidak fokus mengejar waktu terbaik, Marquez tetap menunjukkan kecepatan yang kompetitif di hari kedua. Catatan waktunya masih berada di jajaran 3 besar pembalap tercepat, menegaskan bahwa ia sudah semakin nyaman dengan Desmosedici GP25. Saya puas dengan progres yang kami buat sejauh ini. Motor ini sudah terasa sangat baik, tetapi tentu masih ada beberapa area yang bisa kami tingkatkan. Ini baru hari kedua, jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tambahnya. Marquez menyebut bahwa ia ingin melihat bagaimana performa motor dalam simulasi balapan penuh sebelum benar-benar merasa siap untuk kompetisi sesungguhnya. Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian adalah bagaimana motor bekerja saat kondisi bahan bakar penuh dan degradasi ban terjadi. Balapan MotoGP bukan hanya soal satu lap cepat. Kami harus memastikan bahwa motor tetap kompetitif sepanjang balapan, terutama di lap-lap terakhir. Itu yang akan kami kerjakan di sesi berikutnya, tegasnya. Setelah 2 hari berfokus pada pengembangan, bukan tidak mungkin Marquez akan mulai menekan lebih keras pada hari ketiga. Tes terakhir di Sepang bisa menjadi kesempatan baginya untuk menguji batas kecepatan maksimal Desmosedici GP25 sebelum melanjutkan pengujian di Thailand. Dengan hasil yang menjanjikan sejauh ini, Marc Marquez dan Ducati Lenovo semakin percaya diri menghadapi MotoGP 2025. Jika perkembangan positif ini terus berlanjut, bukan mustahil Marquez akan langsung menjadi salah satu kandidat utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Apakah Marquez akan menembus waktu terbaik di hari ketiga? Kita tunggu hasilnya dalam sesi terakhir tes Sepang.